Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Nugroho dan rekan saya Husnul Mustafiroh dari kelas Ekonomi Syariah C kelas semester 5 akan menjelaskan sedikit materi tentang konflik terhadap performasi kinerja. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari konflik dan juga performansi kerja. Ada berbagai macam definisi tentang konflik, itu tergantung dari bagaimana kita memaknai istilah tersebut. Secara umum, konflik adalah ketidakcocokan dari sejumlah bentuk interaksi. Konflik adalah sesuatu proses yang dimulai ketika suatu pihak ini menganggap pihak lain secara negatif, yang nantinya akan mempengaruhi sesuatu atau seseorang yang menjadi kepedulian si pihak pertama. Kemudian performansi kerja itu adalah hasil kerja sebagai gambaran pekerjaan yang telah dilakukan di dalam suatu organisasi. Perilaku kerja terlihat dari cara kita bagaimana bekerja. Nah, misalkan seperti penuh semangat, disiplin, bertanggung jawab, melaksanakan tugas sesuai standar yang diterapkan di perusahaan, memiliki motivasi dan kemampuan kerja yang tinggi, terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya, konflik terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Nah, untuk dapat mengetahui bagaimana konflik terhadap kinerja perusahaan atau bagaimana konflik ini dapat bertindak sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan, maka dapat dilihat melalui jenis-jenis konflik itu sendiri. Yang pertama yaitu ada konflik fungsional. Konflik fungsional ini itu bersifat konstruktif. Artinya, yang pertama, dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil. Yang kedua, merangsang kreativitas dan inovasi. Ketiga, mendorong perhatian dan keingintahuan di antara anggota. Yang keempat, menjadi saluran yang merupakan sarana penyampaian masalah dan peredaan ketegangan. Kemudian yang kedua ada konflik disfungsional. Konflik disfungsional ini adalah setiap kontroversi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian suatu tujuan organisasi. Seperti yang terungkap dalam definisi di atas, konflik ini terjadi karena adanya salah satu pihak yang melakukan fungsi sebagaimana yang seharusnya. Nah, sehingga dengan tidak dilakukannya fungsi itu akan mengganggu atau menghambat aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain, konflik ini akan mengganggu kinerja perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Nah, adapun konsekuensi destruktif dari konflik disfungsional ini adalah pada kinerja organisasi adalah timbul oposisi yang tidak terkendali dan memunculkan ketidakpuasan. Kemudian sehingga hilang rasa kebersamaan yang pada akhirnya dapat mendorong rasa untuk menunjukkan orang lain. Kemudian mengurangi efektivitas organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada menghambat komunikasi, kemudian mengurangi kekompakan anggota atau karyawan, lalu dikalahkannya sasaran atau kepentingan bersama karena pertikaian antar anggota. Kemudian ada menghentikan berfungsinya kelompok, berpotensi mengancam kelangsungan hidup kelompok atau organisasi. Yang selanjutnya, saya Husnul Mustafiroh akan melanjutkan dari presentasi Mas Irfan, yaitu selanjutnya penilaian performasi kerja. Bertitik tolak dari beberapa pengertian penilaian performasi kerja dikemukakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha pencapaian tujuan organisasi merupakan proses. Artinya, tujuan organisasi, terutama tujuan akhir, tidak mungkin tercapai sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, usaha pencapaian tujuan akhir merupakan suatu proses dan dijabarkan menjadi beberapa tahapan yang jangkauan waktunya lebih pendek dan lebih konkret dan merupakan bagian dari tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu konflik dalam performansi kerja. Konflik dalam performansi kerja ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu oposisi atau ketidakcocokan potensial. Yang kedua tahap kognisi dan personalisasi. Yang ketiga
yaitu tahap maksud, yang keempat perilaku, yang kelima adalah hasil, dan penjelasan masing-masing ada pada makalah. Dan itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.